Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Purwanto, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Ampek Negeri Kabupaten Agam. Pada video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi, perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan posisi kontrol seorang guru. Pembuatan dan keyakinan di sekolah atau di kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Dan positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat pelaksanaan pujian ataupun hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya untuk menghadiri ketidaknyamanan atau hukuman yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilih motivasi perilaku apa yang dapat pada diri murid jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghadiri ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari eksternal, sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal di dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Dan ketiga, kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai hukuman pembuat merasa bersalah, sebagai teman memantau dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagaimana manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilaku, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan. Manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan di sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapaian tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid.
Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan perkasa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan posisi kontrol kebutuhan guru, dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi di seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru yang ada di sekolah. Hal yang paling menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat hukuman. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang bisa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, seharusnya sebagai manajer. Dengan cara memahami masalah yang menggunakan dengan segitiga restitusi, saya menangani siswa yang sering bolos saat jam pelajaran terakhir. Saya juga menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan perasaan. Saya sangat memotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Di sekolah yang sudah baik menurut saya adalah sudah memulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau perasaan saya saat itu adalah selalu diliputi dengan perasaan bersalah, karena harus memberikan hukuman atau berkonsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer di dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang telah efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Hal ini adalah penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, adalah melakukan kolaborasi antar siswa dengan orang tua agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di kelas saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan untuk karakter saat berada di lingkungan sekolah. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.